Halo sahabat jiwa, apa kabar kalian semua? Sehat-sehat ya? Hari ini aku ingin membacakan readingan tentang cinta segitiga. Siapa yang diam-diam menyukaimu juga, Taurus? Oh iya, seperti biasa aku ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya timeless ya. Jadi kapan saja kamu menonton readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untuk kamu. Energi bisa terbolak-balik, vice versa. Dan untuk kamu yang ingin melakukan personal reading, bisa langsung kirim pesan ke nomor yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama, kamu mendapatkan kartu The Devil, di kartu kedua kamu mendapatkan kartu Ace of Cups, dan di kartu terakhir kamu mendapatkan kartu Five of Cups. Aku merasa sepertinya di sini ada dua orang yang sedang jatuh hati kepada kamu. Masing-masing dari mereka memiliki cara pandang dan ketertarikan yang berbeda, tetapi semuanya berakar pada rasa yang mendalam dan tulus. Satu dari mereka adalah sosok yang sering berada di sekitarmu. Mungkin seorang teman dekat atau rekan kerja yang selalu siap membantumu ketika dibutuhkan. Namun, di balik senyumannya yang ramah, tersimpan rasa kesepian yang dalam. Dia sering merasa terasing dalam keramaian, seperti ada dinding tak terlihat antara kalian berdua. Mungkin dia hanya bisa mengamati kamu dari jauh, mengagumi keberanianmu, kecantikanmu, dan caramu berinteraksi dengan orang lain. Setiap kali kamu tertawa, seolah-olah ada cahaya yang terpancar dari dirimu, membuatnya semakin terpesona. Namun, di saat yang sama, dia merasakan rasa pahit yang menggelayut di hatinya, seolah-olah mengingatkan bahwa dia mungkin tidak memiliki tempat di duniamu. Ketidakpastian ini membuatnya terjebak dalam pikiran sendiri, meragukan apakah kamu benar-benar akan memperhatikannya jika dia berani mengambil langkah maju. Setiap kali mereka berdua bertemu, dia selalu berusaha untuk terlihat santai dan percaya diri, meskipun di dalam hatinya ada badai perasaan yang tak tertahankan. Dalam banyak kesempatan, dia mungkin memperhatikan bagaimana kamu berbicara dan bersosialisasi dengan orang lain, sambil membayangkan bagaimana rasanya jika dia bisa menjadi salah satu orang yang paling dekat denganmu. Dia berusaha untuk menyusun kata-kata yang tepat, tetapi ketika saatnya tiba, kata-kata itu selalu terasa sulit untuk diucapkan. Akhirnya, dia memilih untuk menjadi pendengar setia, menghabiskan waktu bersamamu tanpa pernah mengungkapkan perasaannya. Merasa terjebak dalam pertemanan yang mungkin tidak akan pernah berkembang menjadi sesuatu yang lebih. Setiap tawa yang kamu berikan padanya bagaikan cahaya yang menyinari harapannya, tapi sekaligus mengingatkannya bahwa dia mungkin hanya akan menjadi sosok yang ada di latar belakang kehidupanmu. Di sisi lain, ada sosok yang berbeda yang juga telah jatuh hati padamu. Orang kedua ini adalah seseorang yang memiliki latar belakang emosional yang rumit, seseorang yang telah mengalami banyak hal dalam hidupnya, termasuk hubungan yang menyakitkan di masa lalu yang membuatnya meragukan kemampuan untuk mencintai lagi. Meskipun dia merasakan ketertarikan yang kuat padamu, bayang-bayang luka lama sering menghantui setiap langkah yang ingin dia ambil. Setiap kali dia melihatmu, ada perasaan harapan yang muncul, tetapi sekaligus ada ketakutan yang mendalam. Rasa sakit dari pengalaman sebelumnya membuatnya merasa ragu untuk membuka hati kembali. Mungkin dia melihat kamu sebagai harapan baru, sebagai pelipur lara dari kesedihan yang pernah menyelimutinya, tetapi bayangan ketakutan selalu menyertainya. Dia menganggap kamu sebagai cahaya di ujung terowongan, tetapi terkadang cahaya itu tampak jauh dan tidak terjangkau. Dia mungkin sering terdiam ketika kamu berbicara, berusaha menangkap setiap kata dan ekspresi wajahmu. Dengan penuh perhatian, dia akan mendengarkan setiap cerita yang kamu sampaikan, merasa terhubung dengan kamu dalam cara yang mungkin tidak bisa kamu lihat. Namun, ada kalanya, saat melihat kamu berinteraksi dengan orang lain, dia merasa cemburu, seolah-olah ada bagian dari dirinya yang terancam. Setiap senyuman yang kamu berikan kepada orang lain membuatnya merasa semakin jauh, dan dia pun mempertanyakan nilai dirinya sendiri. Apakah dia cukup baik untuk mendapatkan cinta sepertimu? Dia mungkin berusaha untuk menunjukkan perhatiannya dalam cara yang halus, tapi seringkali, ketidakpastian membuatnya terjebak dalam dilema emosional yang membuatnya sulit untuk bertindak. Terkadang, ketika dia mendapatkan kesempatan untuk berbicara denganmu, kata-kata yang ingin dia sampaikan terasa terjerat di tenggorokannya, membuatnya terpaksa mengubah topik pembicaraan atau beralih ke hal-hal yang lebih aman dan familiar. Kedua orang ini
Meskipun berbeda dalam cara mereka mengekspresikan perasaan, berbagi satu kesamaan, mereka sama-sama merasa cemas dan tidak pasti tentang bagaimana perasaanmu terhadap mereka. Mereka menghabiskan banyak waktu memikirkan tentang kamu, seringkali merenung di tengah malam, bertanya-tanya, apakah kamu merasakan hal yang sama? Dalam benak mereka, muncul pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab, mengapa kamu begitu memikat? Apa yang membuatmu begitu istimewa? Dan bagaimana rasanya jika mereka bisa berada di sampingmu, berbagi momen-momen indah? Ketakutan akan penolakan menghalangi langkah mereka. Dalam keheningan malam, mereka mungkin terbangun dengan pikiran yang menggelayut, meresapi rasa sakit dan harapan yang saling bertabrakan. Saat mengingat semua kenangan indah dan momen-momen kecil yang mereka habiskan bersamamu, muncul harapan bahwa suatu hari nanti, mereka bisa memiliki keberanian untuk mengungkapkan perasaan yang terpendam. Kamu, di tengah ketegangan ini, mungkin tidak menyadari bahwa dua hati sedang berjuang untuk mendapatkan perhatianmu. Mereka berada di ambang keputusan, apakah harus mengambil risiko atau tetap diam dan menyimpan perasaan ini dalam hati. Terkadang, dalam keramaian, kamu bisa merasakan adanya ketegangan di antara mereka, seolah-olah ada energi yang saling menarik, namun saling menjauh. Momen-momen kecil, seperti tatapan yang lama atau senyuman yang tulus, bisa menjadi petunjuk bagi mereka tentang perasaanmu. Dalam setiap interaksi, mereka berusaha membaca setiap sinyal dari kamu, berharap bisa menangkap tanda-tanda ketertarikan. Apakah kamu memperhatikan mereka? Apakah ada saat-saat ketika kamu tampak lebih bersemangat ketika berbicara dengan mereka? Hal-hal kecil ini memiliki makna yang sangat besar bagi mereka dan bisa menjadi pendorong bagi keberanian mereka untuk mengambil langkah maju. Di saat-saat seperti ini, mungkin kamu bisa merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan antara kamu dan mereka. Bisa jadi ini adalah kesempatan untuk menjembatani kesenjangan yang ada. Mungkin dengan memberikan sinyal yang jelas bahwa kamu terbuka untuk menjalin hubungan yang lebih dekat, kamu bisa membantu meredakan kecemasan yang mereka rasakan, membuka hati dan pikiran, serta berbagi lebih banyak tentang dirimu. Bisa memberikan dorongan bagi mereka untuk mengambil langkah maju. Jika kamu merasa bahwa ada ketertarikan timbal balik, mungkin saatnya untuk mengambil inisiatif. Mungkin sebuah ajakan untuk menghabiskan waktu bersama di luar lingkungan yang biasa dapat memberikan ruang bagi perasaan ini untuk tumbuh. Satu hal yang pasti, cinta segitiga ini tidak hanya menyangkut kamu dan dua orang ini, tetapi juga bagaimana kamu merasakan ketiga hati yang terlibat. Dalam setiap momen interaksi, kamu memiliki kekuatan untuk mengubah dinamika ini. Baik dengan memberi kejelasan tentang perasaanmu atau dengan memberi kesempatan bagi salah satu dari mereka untuk mendekat. Tentu saja, keputusan ini tidaklah mudah. Kamu harus siap untuk menghadapi konsekuensi dari pilihanmu. Di satu sisi, mungkin ada salah satu dari mereka yang benar-benar memiliki potensi untuk menjadi pasangan yang ideal, sementara di sisi lain, bisa jadi kamu juga perlu memberi ruang bagi diri sendiri untuk mengeksplorasi apa yang sebenarnya kamu inginkan dalam hubungan ini. Ketika kamu merenungkan semua perasaan ini, penting untuk mempertimbangkan apa yang kamu inginkan dari hubungan ini. Apakah kamu siap untuk menjalin cinta yang tulus dengan salah satu dari mereka? Ataukah kamu lebih memilih untuk memberikan ruang bagi kedua orang ini untuk menemukan jalan mereka sendiri? Setiap pilihan yang kamu buat akan berdampak pada mereka, dan mungkin juga pada dirimu. Dalam prosesnya, kamu tidak hanya menemukan siapa yang sebenarnya kamu inginkan, tetapi juga siapa dirimu dalam konteks hubungan ini. Saat kamu bergerak maju, ingatlah bahwa cinta adalah perjalanan yang indah, penuh dengan kejutan dan pelajaran berharga. Membuka dirimu untuk cinta dan kemungkinan baru bisa membawa kebahagiaan yang tidak terduga. Kamu mungkin akan menemui momen-momen ketika kamu merasa bingung dan tidak tahu harus memilih yang mana. Dalam ketidakpastian ini, cobalah untuk lebih mendengarkan hati kecilmu. Apa yang sebenarnya kamu rasakan ketika kamu bersama salah satu dari mereka? Apakah ada ketenangan yang kamu rasakan saat berbicara dengan salah satu dari mereka? Atau apakah ada kegembiraan yang muncul saat kamu berinteraksi dengan yang lainnya? Semua pertanyaan ini bisa membantumu memahami lebih dalam perasaanmu dan memberi petunjuk tentang langkah selanjutnya yang harus diambil. Melihat ke depan,
mungkin kamu bisa menyusun rencana untuk lebih mengenal kedua orang ini dengan lebih baik. Menghabiskan waktu secara terpisah dengan mereka bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang siapa yang lebih cocok untukmu. Dengan demikian, kamu bisa merasakan perbedaan antara perasaan yang kamu miliki untuk masing-masing dari mereka. Apakah kamu lebih menikmati percakapan yang mendalam dan bermakna dengan satu orang, sementara merasakan keterikatan yang lebih santai dengan yang lain? Semakin kamu mengenal mereka, semakin mudah bagi kamu untuk membuat keputusan yang bijaksana mengenai arah hubungan ini. Selalu ingat bahwa pada akhirnya, cinta adalah tentang koneksi yang tulus dan saling pengertian. Terlepas dari siapa yang kamu pilih, penting untuk menjaga komunikasi terbuka dan jujur. Cinta yang sehat dan bahagia selalu dimulai dari saling menghargai dan memahami satu sama lain. Seiring waktu, kamu akan menemukan jalan yang tepat untukmu dan kedua orang yang mencintaimu ini. Dan itu akan menjadi perjalanan yang penuh dengan makna dan kebahagiaan. Untuk ciri-cirinya, kita akan bahas di video selanjutnya ya. Jika kalian ingin mengetahui ciri-ciri dia yang terlibat cinta segitiga denganmu, kalian bisa menuliskan komentar di kolom komen sebanyak-banyaknya. Karena keantusiasan kalian membuatku lebih semangat lagi dalam memberikan readingan yang terbaik untuk kalian. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku sangat menghargai waktu yang kamu luangkan untuk menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan konten menarik selanjutnya. Jika kamu merasa resonan dengan pesan hari ini, klaim angka 1212 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan semoga kesuksesan selalu menyertai langkahmu.